Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salkia Oktaya Aureli dari kelas akuntansi dengan NIM 19230047. Di sini saya memenuhi tugas presentasi 9 seminar akuntansi dengan judul pembahasan pembangunan berkelanjutan dan batasan kebijakan gender di Dewan Perusahaan di Eropa, analisis komparatif antara pasar maju dan pasar berkembang. Pembangunan berkelanjutan merupakan prioritas PBB. Selain itu, manajer investasi menganggap skor lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai variabel penting dalam pemilihan portofolio. Tujuan kelima dalam Agenda 2030 adalah kesetaraan gender. Selain itu, negara-negara Eropa telah menetapkan kuota gender di Dewan Perusahaan untuk mengurangi kesenjangan gender. Studi empiris tentang pengaruh direktur wanita terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menunjukkan hasil yang beragam, terutama di negara berkembang. Pada 25 September 2015, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Agenda 2030 seperangkat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan untuk dicapai dalam 15 tahun ke depan, yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan kemakmuran bagi semua. Ini adalah kesempatan bagi negara dan masyarakatnya untuk memulai jalan baru untuk meningkatkan kehidupan semua warga negara di seluruh dunia. Sasarannya berkisar dari pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesetaraan gender hingga perjuangan melawan perubahan pasangan, kepedulian lingkungan, atau desain kota kita. Untuk mencapai target ini, semua orang harus bekerja sama, baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Studi kasusnya, pelaporan CSR telah menjadi kewajiban untuk memenuhi tujuan Agenda 2030 dan untuk mendapatkan kepercayaan pasar modal. Dalam akibatnya, manajer investasi menilai skor tinggi secara positif dalam kriteria LST. Ada banyak indeks pasar yang berkelanjutan seperti indeks FTSI for Good, serta memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan serta kesempatan kepemimpinan yang setara di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Objek penelitian ini adalah para perempuan yang hadir dalam Dewan Perusahaan dan praktis CSR. Objek selanjutnya yaitu European dan bank-bank Amerika dari tahun 2001 hingga 2016. Selanjutnya, perusahaan Spanyol non-keuangan yang terdaftar dari 2004 hingga 2014, dengan kesimpulan bahwa hubungan tersebut terbalik berbentuk U, yaitu kehadiran perempuan di Dewan Perusahaan secara positif terkait dengan kinerja CSR hingga batas di mana pengaruh mereka sangat berpengaruh negatif. Oleh karena itu, paritas gender adalah situasi yang ideal. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan model regresi dengan variabel dependen tertinggal dan data panel dengan efek tetap. Hasil penelitian yaitu adanya hubungan positif kuat yang ditemukan dari sebagian besar studi antara perempuan dan kinerja CSR, diperkuat oleh fakta bahwa perempuan diturunkan ke posisi manajemen lunak sebagai bidang CSR, sumber daya manusia, komite audit, atau pemasaran, tetapi tidak bisa menemukan wanita sebagai CEO atau kepala departemen keuangan. Dengan demikian, bahkan ke arahnya, dan ada diskriminasi terhadap perempuan. Misalkan perusahaan yang paling berpolusi harus melakukan upaya yang signifikan untuk mematuhi peraturan hukum dan melegitimasi diri mereka di mata pasar dan masyarakat. Dalam hal ini, masuk akal untuk berpikir bahwa merekalah yang memiliki komite CSR yang paling maju. Jika perempuan ditugaskan di komite jenis ini, antara lain dengan cara tertentu, mungkin bagian dari hubungan positif antara perempuan di Dewan Direksi dan CSR yang ditemukan oleh penelitian empiris tidak lebih dari konsekuensi dari diskriminasi yang masih diderita perempuan. Terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.